Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 2317051101 dari kelas A. Nah, di sini tuh nomor satu ada buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut B1, B2, dan height. Nah, di sini ada contoh cara mendeklarasikan template class. Ini saya akan mengerjakan. Saya akan menjelaskan kode program ini. Yang pertama di sini ada header-nya yaitu include stream, include cmet, dan using namespace std. Nah, iStream ini fungsinya itu untuk input atau dan output. Kemudian cmet ini fungsinya untuk menghitung nilai matematika seperti akar, pangkat, dan lain-lain. Kemudian di sini ada deklarasi template trapezoid yaitu template kelas T. Kemudian di sini ada deklarasinya yaitu TB1, base 2, dan height dengan akses publik. Kemudian ada nomor 2 dengan soal. Ini untuk lanjutin soal sebelumnya. Ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi private, lalu buatkan dua tipe konstruktor. Buat konstruktor pertama dengan tidak ada parameter dan set nilai default, masing-masing atribut menjadi 10. Buat konstruktor dengan parameter untuk mengatur nilai pada atribut. Setelah membuat konstruktor, buatkan metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses publik. Dengan setter dan getter, nama atributnya menjadi kapital di awal misalkan. Kita membuat mainset nilai B1, maka nama metode menjadi set B1, begitu juga dengan metode getter. Saya akan masukkan.
Saya akan menjelaskan kode program dari jawaban dari nomor 2 ini, yaitu ada headernya yaitu include stream, include cmet, dan using namespace std. Kemudian ini ada template kelas T ini. Kemudian ada kelas trapezoid dengan atribut B1, B2, dan height dengan akses private. Ini fungsinya untuk menyimpan tentang alas dan tinggi trapesium. Kemudian ada akses public dengan konstruktor tanpa parameter, yaitu B1 dengan nilai default 10, B2 dengan nilai default 10, dan height dengan nilai default 10. Kemudian ada konstruktor dengan parameter, yaitu B1 yang sama dengan B1, B2 sama dengan B2, dan height sama dengan H. Konstruktor tanpa parameter ini fungsinya itu untuk mengatur nilai awal atribut sesuai parameter yang diberikan. Kemudian di sini ada metode getter dan setter. Yang pertama itu ada metode getter, yaitu tget B1, tget B2, dan tget height. Metode get B1, get B2, dan get height ini fungsinya untuk mengembalikan nilai atribut B1, B2, dan height. Kemudian ada metode setter, yaitu void set B1, void set B2, dan void set height. Fungsi dari metode setter di sini yaitu untuk mengubah nilai atribut dari B1, B2, dan height dengan nilai baru, yaitu B1, B2, dan H. Kemudian di sini ada nomor 3, soalnya yaitu untuk melanjutkan kode program yang sebelumnya juga. Buatkan metode calculate area dan calculate perimeter yang dimana fungsinya sebagai berikut. Calculate area fungsinya adalah sebagai menghitung luas trapezoid, dan calculate perimeter fungsinya adalah sebagai menghitung keliling trapezoid. Nah, ini adalah contohnya, ini rumusnya.
saya akan menjelaskan kode program dari jawaban soal nomor 3. Di sini ada headernya yaitu include stream, IOStream, include cement, dan using namespace std. Kemudian ada deklarasi kelas template-nya yaitu ini. Kemudian dalam kelas trapezoid ini ada atribut B1, B2, dan height yang memiliki akses private. Atribut ini mewakili panjang alas bawah, alas atas, dan tinggi trapesium. Kemudian ada akses public dengan konstruktor tanpa parameter yaitu trapezoid, B1 dengan nilai default 10, B2 dengan nilai default 10, dan height dengan nilai default 10. Kemudian ada konstruktor dengan parameter yaitu trapezoid, TB1, TB2, dan TH. B1 ini diwakili oleh B1, B2 diwakili oleh B2, dan height diwakili oleh H. Kemudian di sini ada metode getter dan setter. Metode getter di sini ada tGetBase1, tGetBase2, dan tGetHeight. Yaitu fungsinya untuk mengembalikan nilai dari B1, B2, dan height. Kemudian ada metode setB1, void setB1, void setBase2, dan void setHeight. Void setB1 ini mengubah atribut B1 dengan nilai yang diberikan. Void setB1, setBase2, dan setHeight ini untuk mengubah nilai atribut ini menjadi yang baru. Kemudian ada metode tCalculateArea yang berfungsi untuk menghitung dan mengembalikan luas trapesium menggunakan rumus B1 ditambah B2 dikali height dibagi 2. Kemudian ada metode tCalculatePerimeter. Calculate perimeter ini untuk menghitung dan mengembalikan keliling trapesium sama kaki. Yaitu ada T-side 1 sama dengan B1, T-side 2 sama dengan B2, T-side 3 dengan rumus SQRT ini akar pangkat B2 dikurang B1 dibagi 2 dikali 2 ditambah pangkat height kali 2. Dengan rumus untuk menghasilkan nilainya yaitu side 1 ditambah side 2 ditambah 2 dikali side 3. Kemudian di sini ada yang soal nomor 4, yaitu buatlah template class layang-layang yang bernama kite dengan ketentuan sebagai berikut. Atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses private. Terdapat dua macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter prototype. Parameter adalah sebagai berikut. Kite TG diagonal 1, diagonal 2. Tersedia metode setter dan getter sama seperti soal trapezoid sebelumnya. Tersedia metode calculateArea dan calculatePerimeter.
saya akan menjelaskan kode program dari jawaban nomor 4. Di sini ada header-nya yaitu include stream, include math, dan using namespace SD. Kemudian ada template class. Yaitu di sini ada kelas T, kemudian kelas kite itu di sini ada anggotanya yaitu T diagonal 1 dan T diagonal 2 dengan akses private. Diagonal 1 ini untuk menyimpan panjang diagonal pertama layang-layang, kemudian diagonal 2 ini untuk menyimpan panjang diagonal kedua layang-layang. Kemudian ada akses anggota public yaitu ada konstruktor default dari kite yaitu diagonal 1 dengan nilai default 10 dan diagonal 2 dengan nilai default 10. Kemudian ada konstruktor dengan parameter yaitu T diagonal 1 dan T diagonal 2, di mana diagonal 1 itu sama dengan diagonal 1 dan diagonal 2 itu sama dengan diagonal 2. Kemudian di sini ada metode getter dan setter. Metode getter di sini ada tget diagonal 1 dan tget diagonal 2. Di mana fungsinya yaitu untuk mengembalikan nilai dari diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian ada metode setter di sini yaitu void set diagonal 1 dan void set diagonal 2. Set diagonal 1 ini fungsinya untuk mengatur nilai diagonal 1 dengan nilai diagonal 1. Kemudian set diagonal 2 ini untuk mengatur nilai diagonal 2 dengan nilai diagonal 2. Calculate area fungsinya untuk menghitung luas layang-layang dengan menggunakan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian metode double calculate perimeter yang berfungsi untuk menghitung keliling layang-layang dengan menggunakan rumus 4 dikali akar pangkat P kali 2 ditambah pangkat L dikali 2, di mana P yaitu diagonal 1 dibagi diagonal 2, L sama dengan diagonal 2 dibagi diagonal 2. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada metode